syafaat. Syafaat di alam kubur kita jadi penyelamat. Maka kesempatannya hari ini. Karena kalau udah mati gak punya kesempatan lagi buat baca Quran, buat sholat, buat sedekah. Makanya mereka yang sudah mati, yang sudah berada di alam kubur, mereka lagi nyesel seandainya ketika di dunia dia gak memanfaatkan waktunya untuk beribadah. Baru mereka nyesel, oh ternyata kehidupan alam kubur nyata, bukan berarti ketika mati selesai dikubur selesai. Enggak, justru disitulah mulai kehidupan. Kehidupan mulai. Ya, dimulai ada pertanyaan mungkar nakir setiap hari dengan apa yang diperbuatnya di dunia. Maka alam kubur itu persinggahan pertama kita yang paling mengerikan, Bu. Yang paling mengerikan persinggahan pertama itu di alam kubur, Bu. Bayangin kita sendiri, Bu, di tempat yang sempit 2x1 ukurannya, nggak segede kamar kita tidur di situ, Bu. Nggak ada anak yang nemenin kita. Bayangin deh saat itu kita di situ, nggak ada anak yang nemenin, nggak ada suami yang nemenin. Kita sendiri, sempit, gelap, di urut tanah, gelap, Bu. Coba yang nemenin siapa? Amal soleh. Itu kehidupan yang paling mengerikan nanti yang kita alami di alam kubur. Maka mereka yang sudah berada di alam kubur setiap hari, yang mereka tunggu itu apa, Bu? Kapan kiamat itu datang? Kenapa mereka menunggu kiamat datang? Kalau perlu buru-buru deh besok kiamat. Mereka, Bu. Kenapa? Karena ketika kiamat datang, siksa kubur selesai. Selesai siksa kubur. Tapi kalau kiamat belum datang-datang, mereka setiap hari menjalani itu. Bayangkan yang di dunia mereka tidak menghabiskan waktunya beramal soleh, tapi bermaksiat, lalai di dunia, selesai dari alam kuburnya. Menderita, tersiksa, menangis, minta tolong, sedangkan kapalnya udah gak bisa berlayar lagi. Kapalnya udah tenggelam, kata Nabi Muhammad. Orang yang sudah mati, yang berada di alam kubur, kapal mereka tenggelam. Mereka sudah tidak bisa keluar dari kapalnya, gak bisa minta tolong lagi. Yang nolongin, ya bekal yang waktu dibawa di kapalnya. Kalau bekalnya banyak, kan ini kita lagi naik kapal semua, Bu. Cuma bedanya kapal kita lagi berlayar nih. Kalau kapalnya mereka yang sudah kembali kepada Allah, yang udah berada di alam kubur, udah stop kapalnya di situ dulu, tenggelam. Ya, tinggal mereka bekalnya di dalam kapal itu banyak gak? Dengan perjalanan yang sangat lama di alam kubur. Kalau mereka kehabisan bekal, selesai sudah. Kita di kapal kita lagi berlayar. Berlayarlah, bawa kapal kita dengan baik, Bu. Walaupun dalam perjalanan pasti ada badai, ya Bu ya, namanya kapal. Di lautan ada ombak kencang, angin kencang meniup, goyang kapal kita, wajar. Kecuali kapalnya berhenti, ya. Nah ini kapal kita lagi belajar, lagi berlayar, wajar kalau goyang. Wajar kalau ada kehilangan arah karena ada badai. Maka biar gak kehilangan arah, bawa kompasnya, bawa panduannya. Apa kompasnya? Penunjuk arahnya Al-Quran. Itu penunjuk jalan kita, Bu. Karena Al-Quran adalah huda, petunjuk untuk manusia. Kalau kita nggak sering-sering buka Quran, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk menuju surga dengan selamat, pulang dengan selamat? Ibaratnya Google Map kita dulu. Saya mau kesini cari jalannya pasti pakai aplikasi penunjuk jalan. Kalau nggak nyasar-nyasar saya. Bener nggak, Bu? Udah mana tadi di kajian pertama tadi lagi pagi, ya? Udah maunya, udah jalannya jauh, rusak, tuh. Saya udah sampai mikir ini bener gak sih
manusia ya Bu ya. Walaupun kita udah pakai aplikasi, kadang suka disasar-sasar gitu. Ya kan gitu. Begitu udah nyampe, bener kok Umi jalannya ke situ, ya. Begitu udah nyampe, mati lampu, bayangin. Masjid penuh, mati lampu, sound system
pulang harus bawa kendaraan dengan baik. Kendaraannya harus bagus ketika kita pulang. Walaupun di dunia kita punya Mercy, misalkan punya BMW, punya Alfa, punya mobil-mobil mewah, tapi ketika pulang, ya kita cuma sama ambulan doang. Nah, kendaraan terbaiknya siapa? Kendaraan diri kita. Ini kendaraan kita, Bu. Mata kendaraan kita menuju Allah. Bukan nggak dimintai pertanggungjawaban, nanti dimintai pertanggungjawaban nih. Kita lihat orang tuh rahmat nggak sama orang? Apa cuma melihat masa lalu dia, bersangka? Jangan. Apa merendahkan nih? Dimintai pertanggungjawaban nanti. Telinga nih dipakai buat apa nih? Dengerin aib orang atau dengerin hal-hal yang baik nih? Dimintai pertanggungjawaban. Nih yang paling bahaya nih, Bu, ya Bu ya. Paling bahaya nggak ini, Bu? Bahaya nggak? Nih bahaya nih. Ini hari ini jujur, besok bisa bohong. Bener, Bu? Hari ini bisa ngejilat orang nih, muliain orang, muji-muji orang nih, besok bisa ngomongin orang. Nih mulut. Ini anggota tubuh yang kelak akan mendapatkan siksa yang jauh lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Karena gara-gara ini orang bisa terluka. Tapi hati nih anggota tubuh kita nih, ini yang paling jujur di antara yang lainnya. Ini jujur. Karena hati ibaratnya teko. Teko kita isi teh. Ketika kita tuang, keluarnya apa? Gak mungkin kita begitu kita tuang keluarnya kopi. Saya mau cari tuh teko itu. Mau saya beli tuh, Bu. Berapapun harganya ya, Bu ya. Iya. Diisi teh, tapi pas pengen minum kopi, begitu dituang, lah kok jadi kopi? Wah, saya cari tuh teko itu, Bu. Ya, itu hati. Hati anggota yang paling jujur. Ya, sesuai dengan apa isinya. Ketika nih hati lagi baik banget, yang keluar semuanya baik, tutur katanya baik, karena nih hatinya baik. Tapi kalau hatinya lagi kesel, udah muka ngeselin, jadinya mukanya ngeselin, Bu. Bener gak? Lisannya juga bikin kesel orang yang mendengerin, karena keadaan hatinya gak baik, lagi gak enak. Orang yang duduk di sebelah yang hatinya lagi gak karu-karuan pasti gak betah. Ini orang salah makan tuh ya, cemburu dulu dari tadi. Ya, Bu ya. Maka yang harus dijaga, dirawat nih rumah kita. Ini rumah kita, Bu. Bayangin, Ibu punya rumah, punya rumah nih gede, tapi dalamnya kotor, berantakan. Yang tinggal di dalamnya orang-orang toksik misalnya. Di rumah itu ada si pendendam, di rumah itu ada si sombong, di rumah itu ada si dengki. Nyaman gak Ibu tinggal di dalamnya? Nah, berarti harus dikeluarin tuh orang-orang yang begitu. Kan begitu? Ini hati kita. Kalau di dalamnya ada si dengki, ada si sombong, si benci, si pendendam, Ibu gak akan bahagia, gak akan tenang. Kalau kesel mah wajar, namanya manusia. Pernah kecewa singgah di hati kita, wajar. Tapi jangan kecewa akhirnya jadi benci. Kalau udah benci jangan sampai jadi dendam, Bu. Gak akan bahagia kita. Orang yang mungkin zolim sama kita, dia lagi bahagia, lagi jalan-jalan. Ibu yang dizolimi,